Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur di minggu pertama di bulan Februari ini kita bisa kembali menghadap Tuhan. Walaupun hari ini bertepatan dengan Jawa Tengah di rumah saja. Bapak Ibu Saudara tidak bisa kemana-mana, harus di rumah saja. Tetapi hari ini kita masih bisa bersama-sama menyembah Tuhan, memuji namanya, dan mengagungkan Dia. Bapak Ibu mari siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan mengucap syukur buat semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapa kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh amat baik. Melewati hari-hari yang tidak mudah buat kami semua. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu Saudara ucapkan syukur kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur
bersyukur Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Engkau baik Tuhan, selama-lamanya Engkau baik. Selamanya. Kiara la bashande, kiara la bashakara la base, kiara la batashe. La yara bashanda. Kiara la bashe. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik, Allah kita yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Amen. Dan karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau berikan pujian kami, syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Mari yang sepakat dengan saya katakan, amin.
Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti ini, yang paling berharga adalah melekat pada Tuhan. Kalau kita melekat pada Dia, maka kita tidak akan bisa digoyahkan, tidak akan bisa jatuh, dan tidak akan bisa berputus asa. Amin. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, kita mau setia sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Thank you Lord Jesus. Kenapa? Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang paling mengerti kehidupan kami Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu. Ajari kami untuk jadi umat-Mu yang setia kepadamu. Biar lagu ini jadi doa kami pagi hari ini. Dan Tuhan siapkan hati setiap kami untuk mendapatkan lebih dari Engkau, untuk mendengarkan akan firman-Mu. Ajari kami untuk diam di kaki-Mu dan mendengarkan Engkau, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Ini hari yang luar biasa ya saudara ya. Meskipun kita lewat live streaming, saya percaya saudara di tempat masing-masing, Tuhan memberkati saudara. Saudara sudah memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya di rumah saudara memfokuskan hati, pikiran hanya kepada Yesus. Saudara, sebelum kita mulai dari firman ini, saya bacakan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini pagi yang luar biasa. Kami bersyukur Kau masih berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan suara-Mu. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar isi hati-Mu. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan sesuatu yang dari sorga, biar hikmat itu dicurahkan, dilimpahkan untuk setiap kami. Bapa, puaskan kami dari kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan, menerima makanan yang bergizi yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun buat setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Saudari berkati Tuhan ya hari ini ya. Saudara, sebelum nanti saudara sebelum nanti saya selesai menyampaikan firman, saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus ya, sebab nanti setelah firman kita langsung perjamuan kudus. Nah, saya sudah siapkan saudara ya. Oke, saudara siap mendengarkan firman ya. Buka bersama saya firman Tuhan di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal pertama ayat yang ke-16 saudara. Oke, udah dapat ya saudara? Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara bisa lihat di sini ya, bahwa segala sesuatu itu diciptakan, baik itu yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Siapa yang ciptakan? Tuhan saudara yang menciptakan. Tapi saudara juga harus ingat, Dia menciptakan dengan satu tujuan. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saudara, kalau kita nih ada di dunia ya saudara ya, kita nih kan di bumi ya. Alkitab berkata di sorga maupun di bumi Dia yang ciptakan. Kita ada di bumi ini, Dia ciptakan kita, Dia lahirkan kita, Dia taruh kita di Indonesia ini, Dia taruh kita di keluarga kita. Artinya saudara harus tahu bahwa ini adalah oleh Dia dan untuk Dia. Kita ada di dunia ini artinya untuk Dia. Nah, saudara lihat, ya kita harus ngerti bahwa kita ada di dunia ini untuk satu tujuan, ya. Satu tujuan yang sudah Dia tetapkan dalam hidup kita, ya. Allah ingin memakai setiap kita, memakai saya dan saudara untuk tujuannya. Ya, bukan untuk tujuan kita, tapi tujuannya. Sebab kita ini oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Nah, saudara, kita lihat sebentar ya, saudara. Bahwa kadang-kadang ya kita nih ada di dunia ini, kita berpikir bahwa aduh, aku ada di dunia ini kok aku sengsara ya. Aku kok apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini. Aduh, ini di lockdown lagi. Aku susah untuk berusaha untuk menghasilkan sesuatu. Saudara, sekali lagi ya, kalau saudara berfokus kepada diri kita, saudara tidak akan menemukan tujuannya Allah. Karena Alkitab berkata, saudara coba lihat ya, lihat bersama saya ya. Di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya akan kupas lebih dalam supaya kita mengerti bagaimana sih sebenarnya kita harus berpikir.
Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara kalau baca di terjemahan lain ya, The Message bilang seperti ini. Karena memikirkan hal-hal yang dari daging merupakan jalan buntu. Perhatian kepada Allah membawa ke tempat terbuka, saudara. Yaitu ke tempat kehidupan yang bebas dan luas. Sekali lagi ya saudara, ya supaya saudara bisa paham firman. Kita baca pelan-pelan. Di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 ini. The Message berkata, karena memikirkan hal-hal yang dari daging merupakan jalan buntu. Perhatian kepada Allah membawa kita ke tempat terbuka, saudara. Yaitu kepada kehidupan yang bebas dan luas. Jadi kalau kita berpikir untuk aku, kondisi seperti ini, aku seperti ini, kita lupa bahwa tujuan kita tuh dilahirkan, tujuan kita ada di dunia ini untuk apa, saudara? Itu sebabnya Alkitab jelas berkata, kalau kita memikirkan sesuatu dari daging, dari keinginan kita, itu adalah satu jalan buntu. Tapi kalau perhatian kita tertuju pada Dia, perhatian kita itu berpikir tentang apa yang Tuhan, aku bisa kerjakan untuk Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah membawa kita tuh ke tempat terbuka. Yaitu tempat kepada kehidupan yang terbuka dan bebas, saudara. Saudara pengen kehidupan saudara bebas, baik secara finansial, baik secara waktu, baik dalam segala hal. Hidup saudara tuh bisa free, feel free semuanya. Saudara harus fokuskan perhatian saudara kepada kehendak Allah. Sebab memang pada awalnya tujuan kita diciptakan untuk tujuannya. Tujuannya apa? Kita ini jadi berkat, saudara. Saudara jangan berpikir ya, aku jadi berkat nunggu aku kaya dulu, aku punya uang dulu. Salah, saudara. Justru saat kita untuk menjadi berkat di kondisi begini, saat kita bisa melihat sesuatu, oh kok nggak enak, nggak nyaman ya. Justru di kondisi inilah, saudara tahu ya, dalam keadaan susah sebetulnya kuasa Tuhan itu sempurna. Dalam keadaan kita sulit, kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Kita lihat di Roma pasal yang ke-8 ini. Alkitab berkata kalau kita memfokuskan perhatian kita kepada Dia memberikan kita tuh kehidupan yang terbuka, jalan yang terbuka dan luas, Alkitab berkata. Saudara lihat lagi ya, di Matius pasal yang ke-16. Ayo kita lihat lagi, saudara. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 ya. Matius 16 ayat 25 bilang begini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya. Ada sesuatu yang unik, saudara, di sini. Kembali, saudara, ya, terjemahan ini kita lihat pada terjemahan di The Message. Di Matius pasal 16 ayat 25 ini, saudara. Coba kita lihat lagi. Menolong diri sendiri sama sekali tidak menolong. Mengorbankan diri sendirilah caranya untuk menemukan diri Anda, ya. Diri sejati Anda. Jadi kalau saudara mau lihat ya, saudara lihat di sini bahwa kita ini kalau kita berusaha untuk menolong diri kita sendiri, saudara nggak akan menemukan jalannya. Karena kita kalau takut kehilangan nyawa kita ya, kita akan kehilangan. Tapi kalau kita nggak takut, kita malah bagaimana ya supaya aku nih justru di kondisi begini meskipun aku butuh. Bagaimana aku masih bisa memberkati banyak orang? Bagaimana bisa nama Tuhan dipermuliakan lewat kesukaran yang aku hadapi? Pada saat ini saudara, saya nggak tahu pergumulan saudara ya. Mungkin saudara sedang kesulitan dalam hal ekonomi. Mungkin saudara dalam kesulitan saudara mengalami sakit mungkin ya. Kondisi saudara lagi nggak enak. Tapi saat ini saudara percayalah, kalau saudara berpikir tentang dirimu, saudara akan kehilangan itu. Tapi kalau saudara berpikir, justru di kondisi beginilah bagaimana aku bisa memberkati, bagaimana aku bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sebab jelas Alkitab berkata di sini, saudara. Menolong diri sendiri itu sama sekali tidak menolong. Kita mengupayakan diri kita sendiri nggak bisa, saudara. Sebab apa yang kita takut kehilangan nyawa kita, kita benar-benar akan kehilangan. Tapi kalau kita tidak takut kehilangan, kita akan memperolehnya malahan. Justru ketika bagaimana perhatian kita, fokus kita ini kepada Tuhan, saudara akan mendapatkan sesuatu yang wow. Tuhan bekerja di tengah problem saudara. Believe me, percaya. Ya, saudara suka cita nggak didengar firman ini?
Ya, saudara kalau semakin memahami ini, saudara tuh semakin aman. Itu sebabnya saudara harus ngerti tujuan saudara di dunia apa. Itu sebabnya kan Alkitab berkata ya, segala sesuatu tuh dari Dia dan untuk Dia. Jadi kalau kita ada di dunia ini, karena baik di sorga maupun di bumi, semua kan dari Dia. Dan diciptakan itu untuk kemuliaannya, untuk tujuannya yang mulia. Saudara ada di bumi, saudara di tempat ini, ada di keluarga saudara, ada di lingkungan saudara. Mungkin ada di Indonesia, mungkin ada di kota Semarang atau di kota-kota lain. Semua saudara ikut live streaming di YouTube ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saudara ditempatkan untuk tujuannya. Entah kondisi saudara saat ini mengalami apapun, dengar baik-baik sekali lagi, saudara ada dengan kondisi apapun, tetap saudara diciptakan untuk tujuannya. Luar biasa saudara. Itu sebabnya saudara, hati kita ini harus melekatnya kepada Tuhan, jangan fokusnya kepada diri sendiri. Ya, karena menolong diri sendiri itu nggak ada gunanya. Alkitab berkata di Matius 16 ini. Ya, sekali lagi saya baca ini saudara ya, di The Message ini ya. Menolong diri sendiri sama sekali nggak menolong. Mengorbankan diri sendirilah caranya untuk menemukan diri Anda, diri sejati Anda. Alkitab berkata begitu. Saudara, satu kali waktu kita ini kan setiap Sabtu ya saudara, ada permata berbagi berkat ya saudara. Di kami di Permata itu setiap Sabtu kita masak-masak kurang lebih 200 bungkus nasi, 200 packs. Saudara, itu semua teman-teman lakukan itu, mereka ada yang nabur beras, ada yang nabur kecap, nabur bumbu-bumbu dan sebagainya. Mereka tergerak sendiri mau menabur, saudara. Ya, kenapa? Mereka sekali lagi bukan dari jemaat yang berkelimpahan. Ya, seringkali mereka menabur justru dari sesuatu yang mereka tuh cuma punya ini gitu. Bahkan beberapa mereka bilang bahwa aku nih nggak punya uang, tapi aku punya tenaga. Aku bisa berikan ini, aku bisa berbagi dengan mereka. Saudara percaya nggak percaya ya, mujizat mereka alami secara pribadi. Bahkan beberapa waktu lalu ya, ketika saya nggak tahu ya, seperti Tuhan gerakan saya, ada seseorang tuh nabur, dia datang ke Permata dan dia bawa 2 kantong beras dan beberapa bungkus bahan makanan lain. Dan Tuhan bilang, ketika itu Bu Lili di Permata ngabari saya bahwa, Pak, ini kita terima taburan dari seseorang yang sebetulnya bukan di Permata dia ibadahnya, ya, tapi dari yang lain gitu. Saudara, ketika itu tiba-tiba Tuhan tuh berkata di dalam hati saya, setiap taburan, saudara jangan menganggap bahwa taburan itu adalah taburan mereka tabur dari kelimpahannya. Tuhan bilang bahwa mereka nabur dari kekurangannya. Itu sebabnya Tuhan bilang, setiap benih yang ditabur, doakan. Saat itu juga ketika Tuhan ngomong di situ di hati saya bilang sama Bu Lili, Ibu, itu ya, setiap taburan mulai hari ini, kita doakan. Ya, sebab kita tahu bahwa setiap mereka yang nabur, ini seringkali bukan dari kelimpahan mereka, bukan dari kelebihan mereka, tapi mereka menabur dari kekurangan mereka. Saudara, saya doakan, kita doakan semua mereka yang nabur, biar dilimpahkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Saudara, sebetulnya ini loh saudara, orang-orang yang ketika dia memberi bukan karena dia ini berkelimpahan, tapi karena dia tahu bahwa aku ini susah, tapi aku bisa melihat ada orang yang lebih susah dari aku. Sebab saudara tahu ya, Permata berbagi berkat ini saudara, itu kita kumpulkan, kita bagi untuk mereka semua, masyarakat-masyarakat yang di jalan, yang mereka tuh betul-betul membutuhkan makanan, bahkan untuk sehari makan itu penting banget. Bahkan mereka yang seringkali mau beli masker aja nggak punya uang saudara. Kita di Permata juga buat masker. Kita udah menuju 20.000 masker, saudara. Jadi sambil kita berikan nasi, kita juga selipkan masker untuk mereka juga bisa pakai. Nah, kemarin beberapa waktu Sabtu yang lalu, saudara, ya beberapa teman bawa makanan dan bawa masker, baru lewat, saudara. Ya mereka baru buka kaca jendela dan ingin memberikan. Wah, orang-orang udah pada berkerumun, saudara. Ya mereka pengen ngambil nasi dan kita bisa, aduh ya ampun Tuhan. Karena tuh saat itu kan kondisi mereka juga lagi sepi, segala macam, beberapa tukang beca dan beberapa pemulung yang ada di situ. Mereka menghampiri dan mereka minta itu, saudara. Saudara tahu nggak, saudara, hal yang sepele begini ya, seolah-olah sepele, ini jadi berkat luar biasa, saudara. Sebab Alkitab berkata ya, saudara, kalau saudara lihat di Amsal pasal yang ke-19, coba buka bersama saya, Amsal pasal yang ke-19, ayat yang ke-17, ya. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17, Alkitab berkata apa? Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara yang punya belas kasihan ya kepada mereka orang lemah, itu saudara tuh memiutangi Tuhan.
Saudara jangan berpikir saudara menabur ke gereja. Ya. Saudara harus berpikir bahwa saudara ini memiutangi Tuhan. Artinya Tuhan punya utang kepada saudara. Itu sebabnya saudara percaya ya, kalau Tuhan punya utang, Tuhan pasti lunasin. Maka dari itu ketika saudara berpikir untuk orang lain, memusatkan fokus saudara, perhatian saudara kepada mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang lebih menderita kepada saudara. Saudara sedang memiutangi Tuhan. Saya percaya saudara yang memberi dengan sukacita, tidak memikirkan dirinya sendiri, saudara akan diberkati dengan berkelimpahan. Percayalah. Pada hari ini juga, saya akan berdoa buat saudara. Saya percaya saudara akan dibebaskan dari hutang saudara. Saudara akan dibebaskan dari sakit penyakit saudara. Saudara akan dibebaskan dari kesulitan saudara, apapun juga. Sebab ketika hatimu, pikiranmu, matamu melihat terfokus kepada tujuannya Tuhan, kehendak Tuhan, saudara akan menerima jalan keluar dari Tuhan. Sebab Yesus adalah pusat dari segala sesuatu. Segala sesuatu Dia, harus dari Dia, dan untuk Dia. Amin, saudara. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita lanjut ya saudara ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, saudara tahu nggak? Kalau misalnya kita tahu ya, kita diciptakan ya. Kita diciptakan. Kalau misalnya gini, saya punya ini alat ini, kalkulator, contoh ya, kalkulator. Kalkulator ini diciptakan untuk apa? Oh, untuk ngitung. Untuk menghitung ya saudara ya. Oh, berapa kali berapa, apa, bahkan yang sulit-sulit itu bisa dilakukan oleh kalkulator. Kalau saudara tanya, ini kalkulator untuk apa? Saudara tanya ke kalkulatornya atau kepada yang menciptakannya? Ya, pasti saudara nggak mungkin bertanya kepada kalkulator kan? Mungkin kalkulator bisa berkata, aku bisa menghitung, aku bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Ya, ujung-ujungnya apa? Apakah kalkulator ini akan menerima kemuliaan? Enggak, saudara. Tapi alangkah lebih baiknya saudara bertanya kepada yang menciptakan kalkulator ini. Kenapa kalkulator ini diciptakan? Kalkulator ini diciptakan untuk bisa menolong banyak orang. Mereka dalam menghitung bisnisnya, menghitung keuangannya, sehingga bisa berfungsi dengan luar biasa. Dan saudara tahu, segala kemuliaan hasil dari penjualan kalkulator ini masuknya kemana? Kepada pencipta, saudara. Tidak mungkin kalkulator ini menerima kemuliaan dan dia menghasilkan uang dari dirinya sendiri, tidak bisa. Itu sebabnya saudara ya, tujuan, kalau saudara ingin tahu tujuan hidup saudara, saudara harus tanya kepada pencipta saudara. Siapa yang menciptakan saudara? Dia. Itu sebabnya bagi Dialah kemuliaan. Kita yang harus memberikan kemuliaan itu kepada Dia. Kita tidak boleh menerima kemuliaan dari apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Saudara diberikan apa sama Tuhan hari ini? Saudara kalau diberikan mobil, diberikan uang yang banyak, diberikan rumah yang mewah, saudara bisa terima kemuliaan dari semuanya? Nggak akan pernah bisa. Kenapa? Saudara tahu, saudara misalnya nanti kita mati, apakah semua itu bisa kita bawa kepada Tuhan? Nggak bisa. Usia kita di dunia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Setelah kita mati, harta kita, rumah kita yang banyak, uang kita yang banyak, mobil kita yang banyak, apakah itu bisa kita bawa ke sana? Nggak bisa. Yang kita bisa bawa hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Hidup kita yang bisa kita bawa. Karena kita keluar dari rahim ibu kita tidak bawa apa-apa. Kita kembali kepada Dia juga tidak bawa apa-apa. Itu sebabnya saudara, selagi kita di dunia, kita yang keluar tidak bawa apa-apa ini. Baiklah semua yang kita ada di dunia ini, saudara. Ketika kita lahir, kita punya segala sesuatu, saudara harus tahu. Segala sesuatu dari Dia. Dan untuk Dia. Untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara ngerti firman ini, saudara tidak akan takut. Kalau saat ini saudara dalam keadaan sulit sekalipun. Sebab semua punya Dia kok. Termasuk saudara, anak saudara, termasuk suami saudara, termasuk orang tua saudara. Semua dari Dia. Mari kita saudara, selama di dunia ini saudara, kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk tujuan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat. Hidup kita ini bisa menggenapi setiap janji-janji yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, saudara, ayat yang terakhir saya akan bagikan kepada saudara. Ya, di Efesus pasal yang pertama.
Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11, ya, ayat yang terakhir. Ya, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Oke. Di dalam Kristuslah, ya. Oh ya, saya baca dulu Alkitab yang terjemahan baru ya, saudara ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di terjemahan The Message, sekali lagi dia berkata begini. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengar tentang Kristus untuk pertama kali dan membangkitkan harapan-harapan kita, Dia telah melihat kita, merancang kita bagi kehidupan yang penuh kemuliaan. Bagian dari keseluruhan tujuan yang Dia kerjakan di dalam segala sesuatu dan semua orang. Saudara kalau melihat ini saudara ya, saudara bisa melihat bahwa di dalam Kristus itu tuh kita bisa menemukan siapa kita. Banyak kita tidak tahu kita ini siapa dan untuk apa kita ada. Sekali lagi saudara, Alkitab berkata ya, banyak ayat yang tadi dari awal saya katakan kepada saudara, ini menunjukkan bahwa kita ada untuk tujuannya. Kita hidup bagi Dia dan untuk Dia. Sebab Dia sudah merancang segala sesuatu yang paling baik. Dia sudah membuat segala sesuatu. Dia sudah memikirkan kita, saudara. Kalau saudara berpikir ya, aku hidup ini, ya kalau emang nggak Tuhan, ya memang aku nggak bisa gitu. Tapi bukan cuma itu sebetulnya. Sebab sebetulnya Dia adalah sumber kehidupan kita. Bukan cuma untuk kehidupan kita, tapi Dia sumber kehidupan kita. Karena ini kita lahir dari Dia. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dengar baik-baik. Dia yang bertanggung jawab itu atas hidup saudara dan hidup saya. Tugas kita apa? Tinggal menjaga hidup kita ini, saudara. Bagaimana kita ini bisa bekerja, melakukan segala sesuatu untuk kehendaknya, untuk tujuannya yang luar biasa. Jadi saudara jangan main-main juga dengan hidup saudara. Ya, hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan loh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin saudara. Ya saudara hidup buat Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan kepada saudara dan saya hidup di dunia ini, mari kita hidup untuk tujuannya. Ya, sekali lagi, segala sesuatu lahir dari Dia, dan segala sesuatu harus kembali kepada Dia untuk kemuliaan bagi namanya. Amin saudara. Ada 3 hikmat dari tujuan hidup ya yang saya catat dari firman ini. Ada 3 hikmat saudara. Oke. Yang pertama, di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11 ini yang pertama ya, yang hikmat yang pertama yang Tuhan kasih. Ya, bagaimana sih tentang tujuan ya? Untuk apa kita hidup? Yang pertama, kita bisa menemukan bahwa kita ini siapa. Kita menemukan identitas kita. Ya, kalau kita mengerti identitas kita nih, kita sebagai satu utusan di bumi ini. Kita akan melakukan segala sesuatu itu yang terbaik untuk Tuhan. Kita tahu untuk apa kita ada, dengan satu tujuan yang jelas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sudah memikirkan dan merancangkan hidup saudara dan saya. Ya, jadi saudara nggak perlu khawatir tentang kehidupan saudara ke depan. Ya, jadi sudah merancang kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dia punya tujuan dalam hidupmu. Saudara, banyak orang dunia, bahkan buku-buku dunia berkata, kamu harus punya tujuan hidup. Tidak ada yang salah tentang itu. Tapi kalau saudara tidak punya tujuan, saudara tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, saudara punya tujuan pun, saudara akan ngaco nanti, akan nyasar, ya, akan saudara tersesat. Karena saudara ujung-ujungnya bagaimana kembali ke aku dan aku.
Tapi kalau langkah pertama saudara mengerti tujuan apa saudara ada di dunia ini, yaitu untuk tujuan Tuhan, saudara akan mengerti bahwa tujuan hidup saudara sebetulnya bukan untuk kita. Ya, kita tidak boleh memiliki tujuan sendiri, sebab kita harus ngerti kita ini hanya kita hanya diciptakan. Kita hanya diciptakan. Kita harus kembali kepada siapa yang menciptakan kita, tujuannya apa kita diciptakan. Segala sesuatu Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan hikmat dalam saudara. Saudara bisa mengatur sedemikian rupa apapun, sehingga saudara bisa memiliki apapun di dunia ini. Sekali lagi, kalau tidak kembali kepada tujuannya, segala sesuatu sia-sia. Untuk apa kita memiliki dunia dan segala isinya kalau kita kehilangan nyawa kita, saudara? Amin. Ya, segala sesuatu itu dari Dia. Ya, saudara bisa punya segala sesuatu, tapi kalau saudara kehilangan nyawa saudara, buat apa? Ya, itu sebabnya kenapa hidup itu sangat penting. Kalau kita diberikan hidup, Paulus berkata, kalau aku diberikan kesempatan untuk hidup, aku hidup bagi Yesus. Ya, jadi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa, ini aku punya, kembalikan bagi Yesus. Dipercayakan apapun dalam hidup saudara, kepandaian, hikmat luar biasa, ya, talenta yang Tuhan berikan, kekayaan mungkin, harta dan sebagainya, kalau tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, segala sesuatu percuma. Mari saudara, pakai segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, ya, sekali lagi yang kedua, Tuhan sudah memikirkan dan merancang hidup kita. Saudara nggak perlu khawatir, ya. Jadi kalau saudara ada problem apapun mungkin saat ini, percayalah, semua dalam rancangan Tuhan. Saudara, selamat, yang terpenting adalah fokuskan hidup kita. Pikirkan bagaimana dengan kondisi ini. Meskipun aku mungkin dalam keadaan yang gak enak hari ini, tapi saudara berpikir bagaimana aku bisa memuliakan nama Tuhan dengan kondisiku saat ini. Itu yang jauh lebih penting. Ya, karena kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kita punya tujuan hidup yang lebih besar. Ya, bukan cuma punya tujuan hidup bagi diri kita sendiri dan keluarga kita di dunia, sesuatu yang bersifat sementara. Tapi kita punya tujuan hidup yang lebih besar, lebih mulia, saudara, yaitu kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya di Efesus pertama ayat yang ke-11 ini, ya saudara lihat di sini Alkitab berkata, ya, Dia telah melihat dan merancang kita bagi kehidupan yang penuh kemuliaan, bagian dari keseluruhan tujuan yang Dia kerjakan. Di The Message ini jelas berkata, saudara, bagian dari keseluruhan tujuan yang Dia kerjakan di dalam segala sesuatu. Jadi Dia punya tujuan yang luar biasa, tujuan yang keseluruhan dalam hidup kita atas segala yang Dia kerjakan. Percayalah saudara, kalau saat ini saudara melihat kepada Tuhan, saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara percaya nggak? Saya akan tutup dengan satu kisah ini. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan ini udah memberkati kita? Ya, Tuhan udah memberkati kita. Wah Pak, faktanya aku dalam keadaan kekurangan saat ini Pak. Itu menurut pandangan saudara. Tapi tahukah saudara, Alkitab berkata ya, bahwa Dia, Tuhan yang di sorga, Dia turun ke dunia, Dia rela. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin, kita jadi kaya. Kita diberkati Tuhan. Sekali lagi, berbicara berkat bukan berbicara cuma materi, saudara. Banyak hal yang lain. Ya. Tapi yang saya mau beritahukan pada saudara adalah ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali, Dia tidak hanya menyelamatkan saudara secara rohani, ya saudara terima jaminan keselamatan, tapi juga Dia memperlengkapi saudara. Dia menolong saudara. Dia rela kaya jadi miskin. Ya. Dia rela menderita sengsara supaya saudara tidak sakit lagi. Saudara juga Dia rela jadi miskin supaya saudara diperlengkapi dan saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara, dengan begini saya beritahukan bahwa Tuhan pingin banget, bahkan Dia sudah memberkati saudara. Ya, Dia sudah memberkati saudara. Saudara nggak perlu ingin kaya. Sebab Alkitab juga berkata kalau orang pengen kaya, dia akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena kalau dia udah pengen kaya aja, hatinya udah salah. Ya, hatinya tuh udah melekatnya kepada mamon. Itu ingin kaya. Ya, itu udah salah. Itu sebabnya hati kita harusnya melekat kepada Tuhan. Banyak orang kalau ingin kaya, dia selalu cari tangan Tuhan, saudara. Dia cari berkatnya. Dia tidak cari wajahnya Tuhan. Dia tidak rindukan Tuhan, tapi dia rindukan berkatnya. Sama saudara kalau cari pacar, cari pasangan, cuman butuh uangnya aja kan, bagaimana perasaan pasangannya kan saudara ya? Dia tidak dengan segenap hati mencintai. Jelas Alkitab berkata dalam suka dan duka, ya,
Kita harus menerima pasangan kita. Tidak hanya saat sukanya aja, saat banyak uang aja. Ya, betul ya saudara? Tuhan ingin memberkati saudara dengan luar biasa. Bahkan Tuhan sudah berkati saudara dengan luar biasa. Tapi problemnya adalah kita ini tidak mencari dia, tapi cari berkatnya. Lah, padahal berkat itu udah ada. Kita tinggal ambil. Cuman problemnya adalah kita tidak tahu cara mengambil berkatnya, saudara. Kita tidak tahu cara mengambil berkatnya. Bagaimana berkat itu bisa terrealisasi dalam hidup saya? Nah, saudara mau tahu bagaimana cara mengambil berkatnya? Caranya adalah sebetulnya tadi sudah jawab pada saudara di awal. Saudara memusatkan perhatian saudara kepada kehendaknya. Saudara akan semakin diberkati. Sebab setiap kali saudara berjalan memusatkan tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, kehendak saudara berubah menjadi kehendaknya. Saudara mengikuti apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Saudara jadi berkat bagi banyak orang. Disitulah Tuhan akan memberkati saudara dengan lebih lagi. Sebab berkat itu akan dicurahkan ketika saudara mengerti untuk apa semua yang ada padaku ini. Semakin saudara banyak memberi, saudara akan semakin banyak diberi. Satu takaran yang baik dipadatkan, diguncangkan sampai itu tumpah keluar, tercurah dalam ribaanmu. Itu jadi dalam hidupmu. Saya percaya saudara pada saat ini saudara diberkati dengan luar biasa. Itu sebabnya arahkan hati saudara, pikiran saudara kepada tujuannya. Sebab dia adalah pusat dari segala sesuatu. Yesus Kristus yang sudah menebus saudara dan saya. Itu sebabnya pada hari ini sebelum kita selesai, kita akan lakukan perjamuan kudus. Ya. Saudara harus mengerti bahwa dari dialah kita ini ada. Dari dialah kita ini bisa ada sampai saat ini sebagaimana kita ada. Dia masih memberkati, dia masih menyertai hidup kita. Saudara, fokus kepada apa yang dia kerjakan dalam hidupmu. Saya percaya dia akan perlengkapi saudara. Saudara, Alkitab berkata tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan. Susah saudara. Ya. Tapi selama hati kita benar-benar tertuju kepada dia, kita memberikan apapun yang bisa kita berikan. Dia yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Sebab dia yang menciptakan saudara dan saya. Haleluya. Amin saudara. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita selesai, ambil roti dan anggur ini. Ya, nanti sebentar kita akan berdoa sambil kita juga menutup firman yang saudara terima. Ya, saudara bisa ambil di tempat saudara masing-masing. Biar firman ini tertanam dalam hati kita dan dimateraikan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita melihat kembali bahwa perjanjian dengan dia, bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, kalau saat ini hati saudara mungkin dulu sudah bergeser, saudara, hari ini ayo kembali lagi. Fokuslah kepada tujuan dan kehendaknya. Mungkin ada beberapa saudara yang sudah lama undur dari Tuhan. Saudara tidak ke gereja lagi. Saudara mungkin di tengah gini nggak ke gereja, mungkin saudara streaming ya. Tapi hati saudara, maksud saya adalah hati saudara sudah mulai menjauh dari Tuhan. Kembali lagi kepada Tuhan. Sebab saudara harus ngerti, mungkin beberapa saudara yang ikut live streaming ini, saudara tahu, mungkin saudara saat ini saudara ini sudah mengalami bahwa iya ya, selama ini aku lupa dengan panggilanku. Ya, aku selama ini kembali kepada apa yang aku pikirkan. Lama-lama aku berfokus kepada kedaginganku sendiri. Saat ini saudara ambil komitmen untuk kembali lagi kepada Tuhan. Ya, melalui kebenaran firman ini, kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, segera balik kepada Tuhan. Tuhan mau dekat dengan saudara. Tuhan mau tolong saudara dalam setiap problem dan permasalahan. Itu sebabnya biar melalui saat ini, momen ini, perjamuan kudus ini, saudara memanfaatkan momen ini untuk kembali kepada Tuhan. Saudara tahu kapan saudara pertama kali lahir baru terima Yesus. Saudara ingat kembali saat ini cinta yang mula-mula yang dia sudah berikan lewat pengorbanannya, supaya saudara kembali on fire dengan Tuhan. Mari saudara, angkat roti dan anggur di tangan kanan dan tangan kirimu ini. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah berkorban buat kami. Tidak ada satupun dari kami yang layak menerima tubuh dan darah-Mu sesungguhnya Tuhan, kalau Engkau tidak melayakkan kami. Tapi biar Tuhan, pada saat ini kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Dan kami semakin sadar di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Karena sesungguhnya Engkaulah yang menjadikan kami di bumi ini dengan satu maksud, dengan satu tujuan yang mulia. Tuhan,
biar saat ini Tuhan lewat perjamuan ini, lewat tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kembali hati kami, kembali kepada cinta yang mula-mula kepadamu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih Kau Allah yang sudah mati bagi kami. Terima kasih untuk setiap tubuh yang tercabik buat kami, setiap tubuh yang terkoyak buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau makan tubuh-Mu. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Setiap kami Tuhan, kami percaya segala sakit penyakit Kau sudah sembuhkan dengan setiap cabikan demi cabikan tubuh yang terkoyak. Dan ketika kami makan tubuh-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah menggantikan sakit kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya segala sakit penyakit saat ini sudah Tuhan sembuhkan. Kami terima kesembuhan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kalau saudara betul-betul percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, makanlah dengan iman dan yakinlah segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara bisa angkat cawan di tempat saudara. Alkitab berkata bahwa ini adalah cawan perjanjian baru, dimateraikan oleh darah Yesus. Saya percaya cawan ini menebus saudara. Ini menyucikan saudara. Saudara kembali kepada cinta yang mula-mula. Saya percaya penebusan Yesus dalam hidupmu sempurna. Ini kesempurnaan. Darah Yesus menyucikan. Setiap saudara mungkin yang sudah jatuh di dalam dosa, saudara yang dulu sudah hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, percayalah darah Yesus ini menyucikan, melayakkan setiap saudara. Saudara kembali kepada Tuhan, dan mulai hari ini saudara biar darah ini memateraikan hidup saudara. Saudara jangan kembali kepada masa lalu saudara. Amin. Saat ini percayalah, darah ini saudara minum, bersama-sama menyatu dengan hidupmu. Biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan hidupmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan hidupmu tidak sama lagi. Saat ini Tuhan, kami bawa Tuhan hidup kami. Kami percaya darah-Mu yang tercurah di Kalvari itu menebus setiap kesalahan dan dosa kami. Semua Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, biar Kau yang sucikan hidup kami, layakkan kami. Kami percaya lewat darah-Mu ini Tuhan, hidup kami menjadi baru di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami, pulihkan kami. Kami terima, kami minum darah-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, firman-Mu berkata bahwa ini adalah darah perjanjian. Kami mau berjanji mulai hari ini Tuhan, kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup hanya untuk menggenapi apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Menggenapi setiap rencana Tuhan atas dunia ini. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, biar DNA-Mu ini Tuhan menyatu dengan DNA kami. Dalam nama Yesus, minumlah. Ora malalamaya shaka yarabata bakaralabaya sik. Iri malalamaya shata bakaralabaya shaka. Kirena malalamaya shaka yarabalabaya sik. Terima kasih Tuhan. Ini hari yang luar biasa. Kami bersyukur untuk hari Minggu ini. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biar semuanya dimateraikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah layakkan kami, Kau sudah pulihkan kami. Hamba juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan di tempat masing-masing mereka berada. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah Tuhan berikan. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Mereka yang dulu jauh, sekarang tidak jauh lagi tapi dekat dengan Engkau. Tuhan juga terus Tuhan Roh Kudus ajari. Setiap hari lepas hari mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hari yang luar biasa. Biar berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan buat setiap anak-anak-Mu yang ikut live streaming ini. Bapak, hamba cuma rindukan biar Tuhan bawa Tuhan kehidupan mereka lebih dalam lagi mengenal Engkau. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Kau Allah yang menerjemahkan jauh lebih banyak dari yang keterbatasan hamba-Mu ini bisa sampaikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara, sebelum saya selesai, saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa saudara tetap percaya kepada Tuhan di tengah kondisi begini. Dan saya juga berharap setiap saudara tetap menjaga kesehatan saudara, ya. Sebab kalau kita fit, saudara, kita sehat, kita bisa lebih maksimal buat Tuhan, ya.
Saudara ikuti anjuran dari pemerintah ya saudara ya. Tetap pakai masker ya, tetap menjaga jarak ya saudara. Kadang kita kalau ngobrol-ngobrol suka deket-deket gitu ya saudara, karena mungkin pakai masker kan nggak jelas ya saudara. Tapi ngomong agak teriak sedikit nggak apa-apa ya, nggak usah deket-deket tapi saudara ya, demi kesehatan saudara dan orang-orang yang saudara kasihi ya. Jadi pakai masker, tetap jaga jarak, jangan lupa ya. Terus sering cuci tangan ya saudara, rajin ya, karena kita kadang-kadang nggak cuci tangan tiba-tiba kucek mata ya, padahal baru habis pegang apa, pegang uang, pegang apa, pegang masker gini, tiba-tiba kucek mata. Saudara sebelum kucek mata, sebelum pegang yang lain, saudara semprot-semprot dulu pakai hand sanitizer atau cuci tangan ya saudara ya. Ya jangan lupa tadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan saudara. Kalau saudara nggak perlu-perlu banget, saudara nggak usah pergi kemana-mana deh ya, hindari kerumunan ya. Karena kerumunan itu lebih saudara, lebih resiko. Karena kan angin kan berdesir kemanapun, saudara kalau banyak orang tuh lebih resiko. Maka dari itu kalau udah pulang saudara segera mandi ya saudara ya. Saya pun begitu. Saudara, saya terlalu bawel mungkin ya saudara ya, tapi saya mengasihi saudara. Terus hindari juga jangan terlalu banyak mobilitas ya. Mobilisasi saudara pergi kemana-mana. Kalau saya kan kagak bisa ya saudara, kadang harus melayani kemana ya sudahlah. Tapi tetap biar gimana pun saya harus juga menjaga diri saya. Doakan saya ya saudara supaya saya tetap sehat ya. Saya percaya kita semua dipakai Tuhan untuk tujuannya. Saudara jadi berkat dimanapun saudara berada. Kita masih terus membuat masker saudara ya. Ini udah mau mencapai 20.000 masker. Kita juga masih berbagi makanan ya. Cuman nih karena hari ini kita lockdown, jadi saya bilang Sabtu Minggu ini karena anjuran dari Pak Gubernur, akhirnya kita live streaming begini ya. Tapi ya kita tetap lakukan, kerjakan yang terbaik kita selama kita masih menjadi berkat. Saudara, gitu aja ya saya sampaikan kepada saudara. Tuhan berkati saudara ya. Oh ya, informasi mengenai SPR ya. SPR kita akan adakan lagi ya. Ini kemarin SPR 1 udah selesai, ini SPR 2 saya beritahukan kepada saudara hari Rabu besok ya saudara ya. Rabu besok tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya, tanggal 10 Februari. Saudara yang udah selesai SPR 1, saudara lanjut SPR 2 ya. Kemarin tanggal 3 Februari, hari Rabu kemarin, kita udah mulai SPR yang kedua, sesi yang pertama. Nah, Rabu besok adalah sesi yang kedua. Kita akan lakukan ini, ada 7 sesi di SPR 2 ini. Saya berdoa memberkati setiap saudara. Kemarin saya percaya Tuhan bukakan banyak hal ya. Saudara yang melayani Tuhan semakin paham lagi arti pelayanan, arti melayani untuk mengembangkan setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Saya berdoa saudara diberkati. Saudara, saya rasa saya nggak mau selesai sebetulnya ya, tapi kita harus selesai. Saya percaya saudara juga nanti udah bosan dengan saya ngomong ya. Saudara, sampai jumpa lagi ya. Minggu depan saya masih belum tahu, nanti kita umumkan lagi kalau ada ibadah di gereja, kita lewat info media sosial lagi. Ya saudara, oke, sebelum kita selesai, mari saudara angkat tangan saudara ya, di rumah masing-masing kita akan berdoa. Saya akan mintakan berkat Tuhan turun dalam hidup saudara. Mari angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur dengan kondisi ini. Tuhan, kami di rumah masing-masing, tetap kami merasakan tidak ada jarak yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Tuhan, terima kasih juga lewat media ini Tuhan, baik lewat streaming YouTube, kami tetap bisa merasakan kedekatan bersama dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai setiap kami semua. Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang dipegang tanganmu itu jadi berkat luar biasa. Tuhan berikan kesehatan kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau baik kau keluar maupun kau masuk. Dimanapun yang kau ada, Tuhan menyertai hidupmu. Jangan pernah takut bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kesehatan Tuhan berikan, berkat jasmani, rohani dilimpahkan dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah kekurangan, engkau tidak akan pernah meminta-minta roti, sebab engkau menabur dari benih yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Teruslah melakukan yang terbaik untuk tujuannya, untuk kehendaknya yang mulia. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat-Mu untuk setiap anakmu, anak cucunya diberkati Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.